Ancaman krisis saat ini tengah membayangi perekonomian dunia. Beberapa negara besar di dunia saat ini telah mengalami inflasi dalam angka yang tinggi, bahkan sedang mengalami masa resesi. Bagaimana dengan Indonesia? Berikut pemaparan analisis dari Sekretaris Majelis Ekonomi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhair Pakana. Saya kira ada yang menyelamatkan, yakni poin kedua, yakni komoditas, ya. Komoditas terutama komoditas yang berbasis ekstraktif, ya, seperti nikel, batu bara, dan juga CPO. Ekspornya itu melambung tinggi sehingga devisa dari ekspor Indonesia itu surplus sehingga neraca perdagangan kita meningkat. Itu yang menyelamatkan ekonomi kita karena ada sisi ekspor komoditas atau yang berbasis ekstraktif yang saya sebut tadi yang menguatkan. Saya kira untuk sisi energi ini agak sedikit mengkhawatirkan, dan juga ruang fiskal juga sangat mengkhawatirkan. Tetapi secara umum, karena ada yang menolong, poin kedua saya sebut tadi, maka Indonesia dianggap sebagai negara yang akan tumbuh positif, bahkan mungkin akan menyamai pertumbuhan ekonomi triwulan pertama tahun 2022. Nah, tentu kita sudah ketahui ya pemantik kenapa terjadi terjadi situasi ekonomi global seperti itu. Ya, saya seringkali sebut terjadi roller coaster. Jadi naik tiba-tiba turun lagi, ya. Kemarin misalnya beberapa negara, termasuk negara kita, sudah mulai pulih dengan baik setelah masa pandemi. Kemudian tiba-tiba ada pukulan baru, yakni invasi Rusia terhadap Ukraina, dan itu memberi implikasi yang luar biasa terhadap ekonomi global. Nah, kendati demikian, Indonesia ada yang menolong. Yang saya sebut tadi, ekspor komoditas yang berbasis ekstraktif, seperti nikel tadi yang saya sebut, yang luar biasa, itu yang menolong Indonesia sehingga pertumbuhan ekonomi kemungkinan akan tumbuh positif, atau paling tidak sama yang lalu. Nah, tetapi secara umum ekonomi dunia akan mengalami slowdown, bahkan beberapa negara mengalami kontraksi. Negara-negara seperti Eropa, ya, negara-negara yang terlibat perang, Rusia dan Ukraina, itu jelas kontraksi atau minus pertumbuhan ekonominya, ya. Bahkan negara-negara maju sekalipun, misalnya Amerika, kemudian Jepang, itu akan mengalami slowdown juga. Bahkan negara-negara maju seperti itu dihantui oleh apa yang kita sebut dengan stagflasi. Stagflasi itu adalah pertumbuhan yang stagnan atau bahkan slowdown, mengalami penurunan, kemudian diiringi dengan inflasi yang tinggi. Kenaikan harga-harga yang tinggi, ya, harga kebutuhan pokok dan beberapa harga lain naik. Amerika saat ini itu inflasinya sangat tinggi, ya. Kemarin sudah diumumkan selama 2022 itu sudah hampir lebih dari 8% sekian, dan ini adalah angka inflasi tertinggi selama 40 tahun belakangan. Ya, jadi sejak 1981 Amerika mengalami inflasi yang tinggi, dan baru kejadian belakangan
lagi. Nah, apa yang terjadi di Amerika dengan kenaikan inflasi itu memicu kenaikan suku bunga. The Fed sudah menaikkan suku bunga signifikan. Saya mendapatkan informasi semalam bahwa menaikkan 70 basis poin ya, basis poin, dan ini sudah tentu kalau misalnya suku bunga naik di Amerika itu akan membuat negara-negara lain juga akan mengikutinya, termasuk Indonesia. Bisa jadi beberapa bulan ke depan suku bunga di Indonesia juga akan naik ya. Karena apa? Kiblat ekonomi dunia itu kan adanya di Amerika. Biasanya kalau suku bunga naik di Amerika itu diiringi juga kenaikan suku bunga di negara-negara lain, termasuk negara-negara emerging market seperti kita. Saya ingat persis ya, tahun 1980-an ya, 1980-an Amerika itu menaikkan suku bunganya naik ya 20%, sehingga memantik krisis ekonomi global. Dan terakhir tahun 2007 ya, suku bunga naik 19,75, membuat negara-negara berkembang juga kelimpungan, sehingga apa yang terjadi saat ini dengan kenaikan suku bunga di Amerika lewat The Fed atau bank sentralnya yang menaikkan 70 basis poin itu akan berdampak juga ke Indonesia. Nah, negara-negara yang saya sebut tadi di awal yang kekuatan energinya minim atau minus ya, kemudian tidak ada komoditas andalan, terjadi krisis pangan di dalam negeri, dan kemudian yang terakhir ruang fiskalnya terbatas, itu akan terseret lebih dalam, dan itulah yang disebut oleh Bank Dunia dan IMF, ada kurang lebih 60 negara akan terjerembab jatuh pada masa-masa krisis seperti